Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Junior Universitas Ilmu dengan NPM 2315061050. Di sini saya akan membuat video mengenai tes ping dari kompas.com, CNN, dan Google dengan PRTG. Jadi, kita perlu mengetahui apa itu PRTG. PRTG adalah sistem untuk monitoring jaringan dan infrastruktur IT. Nah, jadi awalnya kita masuk ke sistem monitoringnya itu kita memakai PRTG. Jadi seperti ini tampilan awalnya jika kita masuk ke monitoring PRTG. Nah, kemudian kita harus menambahkan device sebelum melakukan monitoring. Seperti ini. Nah, di sini dapat terlihat device-device yang sudah ada dan dapat kita tambahkan. Seperti ini, kita bisa menambahkan device. Nah, di sini saya juga sudah membuat uh, ada 3 device khususnya, yaitu untuk DNS, Kompas, dan CNN. Maksud saya Google, Kompas, dan CNN. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah menambahkan sensor untuk melihat lalu lintas jaringannya. Jadi yang pertama itu misalnya kita akan memilih salah satu device, misalnya Kompas. Selanjutnya kita akan menambahkan device, cukup menekan tombol ini, menambahkan sensor, cukup menekan tombol ini dan add sensor untuk uh, mendeteksi lalu lintas jaringannya. Di sini saya sudah menambahkan, jadi untuk sensor deteksi lalu lintas jaringan, jadi tinggal melakukan ping untuk mencoba keberhasilan uh, dari tes untuk Google, CNN, dan Kompas.com. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan ping untuk mengetes koneksivitas dari jaringannya. Jadi kita tinggal menekan tombol ping yang ini. Nah, kebetulan saya sudah melakukan ping untuk kompas.com, dapat dilihat pada layar. Kemudian ping pada Google, dan ping untuk CNN. Nah, kemudian ini kan masih sedikit datanya, jadi untuk melihat data yang lebih banyak dan lebih jelas untuk sebuah infrastruktur IT, kita akan menunggu sampai 3 jam ke depan. Jadi, saya pamit untuk mengundur diri sampai 3 jam ke depan untuk melihat dari uji testingnya. Baik, kembali lagi dengan saya Andika Junior. Jadi kita sudah menunggu sangat lama, kurang lebih selama 3 jam ya kita sudah menunggu. Dan sekarang kita sudah dapat melihat hasil dari lintasan pingnya yang kita lakukan pada 3 device sebelumnya. Jadi awalnya kita dapat melihat berbagai informasi mengenai ping kita atau sensor ping yang kita lakukan pada device kita. Nah, yang pertama adalah sensor ping untuk Google DNS. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat sebuah grafik yang dimana terdapat sumbu untuk waktunya dalam waktu milisecond dan waktunya. Jadi di sini terlihat, di sini juga ada besarnya latensinya ya.
Nah, jadi di sini kita lihat pada grafik itu rentang waktunya per 5 menit. Nah, tadi kita mulai pada pukul 9 lebih tepatnya. Cuman yang terbaca untuk saat ini adalah dari pukul 10 lewat 55. Nah, begitu terus terhitung sampai waktu terakhir adalah 12.50 karena sekarang adalah pukul 12.53. Nah, untuk yang lebih lengkapnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Nah, terdapat dilihat di sini ada sebuah tabel yang memberikan informasi per detiknya mengenai ping yang sudah kita lakukan. Jadi di sini terdapat informasi mengenai ping time, kemudian minimum dan maksimum ini artinya adalah lamanya waktu hambatan secara minimum dan maksimum yang pernah dialami dengan lakukan ping per milisecondnya. Kemudian di sini ada paket loss, artinya paket yang uh, tidak terkirim atau gagal terkirim. Nah, di sini terlihat ada informasi di bawah dari 1%. Di sini juga kita lihat ada paket yang tidak lolos pada pukul 11 lewat 58 menit lewat 58 detik. Itu 20% paket tidak terkirim. Nah, kemudian ada downtime-nya yang dimana servernya down saat kita sedang melakukan ping. Nah, ini 0% dan coverage ini ketika kita berhasil melakukan ping 100%. Nah, jadi kita akan mencoba mengulik satu persatu. Misalnya saja kita ambil, eh, jadi rata-rata melakukan ping pada Google DNS ini adalah 25 milisecond dengan minimum hambatan 24 second, maksimumnya 24 milisecond, paket lossnya hanya sedikit yang gagal, kebanyakan berhasil, downtime-nya juga berhasil semua, dan proses pingnya berhasil. Nah, di sini terlihat juga ada sebuah hambatan mungkin dari jaringan, yaitu melakukan ping time-nya sedikit lebih lama dibandingkan rata-rata, yaitu 62 milisecond. Yang dimana di sini maksimum dari latensinya adalah 102 milisecond. Itu terbilang banyak, maka dari itu ada kemungkinan untuk paket loss yaitu sebesar 20%. Baik, sekian untuk Google DNS. Kemudian kita lanjut ke ping ke kompas.com. Hasilnya sama, ada tampilan berupa grafik dengan sumbu waktunya dalam bentuk milisecond dan kemudian hasil pingnya atau latensinya per 5 menit dari waktu dalam bentuk jam. Nah, langsung saja kita lihat pada tabel di bawah. Nah, kalau melihat dari ping time-nya, sebenarnya sedikit berbeda-beda pada kompas.com ini, hanya saja jika mengambil rata-rata itu melakukan ping ada pada antara waktu 12 milisecond. Nah, kemudian waktu minimum dan maksimum latensinya ada di 9 milisecond dan 15 milisecond. Nah, kita lihat untuk paket loss-nya tidak seperti Google DNS tadi. Dari pukul 12.08 sampai sekarang 12.57, hampir 1 jam belum ada paket loss atau belum ada paket yang gagal terkirim sama sekali. Jadi dapat kita simpulkan untuk kompas.com ini jarang terjadi paket loss-nya. Dan kemudian downtime juga sama, 0%.
dan kemudian keberhasilan dari pingnya tetap berada di 100%. Artinya semuanya dapat melakukan ping dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir CNN dari web CNN. Sama seperti tadi kita lihat dalam grafik, jadi jumlah latensi yang sangat tinggi dapat kita lihat ada dua pada pukul sekitaran 12.35 dan pukul 11. Nah, kita lihat average ping time-nya atau rata-rata waktu untuk melakukan ping pada CNN adalah 24 milisecond. Minimum dan maksimum latensinya adalah 20 milisecond dan 30 milisecond. Kita lihat pada 1 jam terakhir terdapat sebuah paket loss pada pukul 12.35 lewat 34 detik. Kemudian downtime-nya 0% juga dan coverage-nya 100%. Nah, dari antara 3 ping yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa rata-rata ping time yang paling lama itu jatuh kepada Google DNS yang berada pada 30 milisecond. Begitupun untuk minimum dari latensi yang terlihat ada pada kompas.com yaitu 9 milisecond dan maksimum jatuh kepada Google DNS 36 milisecond. Untuk paket loss, downtime dan coverage ini kurang lebih sama, hanya paket loss hanya terjadi dalam beberapa saat, sangat jarang sekali. Terlebih lagi dengan downtime pada ketiga ping yang kita lakukan, ketiganya bernilai 0% dan coverage-nya juga 100%. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai melihat dari informasi jaringan dengan melakukan ping pada 3 website yaitu Google DNS, kompas.com dan CNN menggunakan PRTG yang berfungsi untuk melihat informasi jaringan dalam infrastruktur IT. Di sini saya sudah berhasil untuk menunggu selama 3 jam untuk melihat apa yang terjadi pada 3 jam terakhir pada informasi jaringan pada PRTG. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.